yang berjudul Banta Barisya. Alkisah di sebuah dusun terpencil daerah Nanggro Aceh Darussalam, hiduplah seorang janda dan anak laki-lakinya yang bernama Banta Barisya. Banta Barisya seorang anak laki-laki yang rajin dan mahir bermain suling. Untuk bertahan hidup, mereka menangis sekam di sebuah milik saudaranya yang bernama Yakub. Teman-teman, tahukah kata ia dan terkadang ia hanya mengupayi ibu Banta Barisya dengan segenggam beras. Pada suatu hari, janda itu pergi sendiri ke kincir tanpa ditemani Banta Barisya. Karena Banta Barisya sedang sakit. Alangkah kecewanya saat sampai di tempat itu. Ya ampun, tidak ada seorang pun yang menunggu padi. Dengan perasaan sedih dan kecewa, ia pun pulang ke gubuknya. Tak sengaja ia meneteskan air matanya dan menangis. Banta pun berkata, "Bu, mengapa ibu menangis? Bu, ibu pasti bersedih karena tidak dapat memperoleh upah hari ini, kan? Maafkan ibu, nak, tapi ibu bangga memiliki anak sepertimu. Ibu menyayangimu." Tiba-tiba Banta mendapatkan semangat. Ia berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke rumah Yakub. "Bu, aku akan meminta balas kepada paman Yakub." "Jangan, nak, kau tahu sendiri sikap pamanmu yang sangat perhitungan itu." "Iya, Banta tahu, tapi kita harus mencobanya dulu. Siapa tahu paman merasa iba." Banta pun pergi ke rumah Yakub, dan ia pun mendengar teriakan, "Hei anak orang miskin, kau kesini untuk mengemiskan? Pergi!" "Paman, tolong kami, berikan kami segenggam beras saja, kami sangat lapar." "Ah, aku tidak peduli dengan kau, pergi kau." Dengan perasaan yang kesal, Banta pun terpaksa pulang ke gubuknya. Namun saat di perjalanan, ia mendengar kabar dari warga bahwa raja akan mengadakan sayembara. Sang raja memiliki putri yang sangat cantik, bernama Putri Trusmata. Semua pemuda ingin melamarnya. Katanya ia menerima lamaran sang pria yang bisa mencarikan kain yang terbuat dari emas dan suasa. Mendengar itu, Banta pun berlari pulang ke gubuknya. "Bu, Banta ingin mengikuti sayembara yang diadakan raja. Izinkan Banta merantau untuk mencari kain emas dan suasa yang diinginkan sang putri." "Dengan berat hati, ibu mengizinkanmu, nak." Setelah mendapatkan restu dari ibunya, Banta pun semalaman berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. "Ya Tuhan, berikanlah hamba petunjuk untuk memulai perantauan hamba." Keesokan harinya, Banta pun mendapatkan petunjuk untuk membawa sehelai daun talas dan suling. Daun talas ini akan kugunakan untuk mengarungi lautan yang luas, dan suling ini akan kugunakan untuk biaya kain emas dan suasa yang aku perlukan. Banta pun pergi ke rumah Yakub. "Kemana kau akan pergi, anak miskin?" "Paman, bolehkah Ananda ikut berlayar sampai di tengah laut?" "Ya, tentu saja." Banta pun ikut berlayar dengan Yakub. Saat sampai di tengah laut, Banta pun minta diturunkan. "Paman, terima kasih atas tumpangannya. Ananda mau turun di sini." "Hahaha, dasar anak bodoh. Pegawai, turunkan dia dan makan ikan besar, lalu mati." Bagaimana bisa sehelai daun talas bisa menopang tubuh manusia? Banta pun tidak peduli. Ia terombang-ambing di atas daun talas hingga dia sampai di sebuah pulau yang sangat indah. Karena kebetulan berada di Pulau Panenun, ia mencari kain emas dan suasa yang dikatakan sang putri. Tetapi semua Panenun tidak memiliki kain yang dimaksud.
Namun, Banta lupa, ia belum ke rumah kepala kampung. Banta pun pergi ke rumah kepala kampung tersebut. Tok tok tok, permisi tuan, maaf kehadiran saya di sini untuk mencari kain tenun yang terbuat dari emas dan suasa. Apakah tuan memilikinya? Mendengar itu, sang kepala kampung pun kaget. Kain emas dan suasa, apakah kau memiliki uang untuk membayarnya? Banta pun menunduk lesu. Maaf tuan, mungkin saya tidak bisa membayarnya dengan uang. Tapi bolehkah saya membayarnya dengan lagu? Mengapa kau sangat menginginkan kain itu? Banta pun menceritakan semuanya, mulai dari latar belakang keluarganya hingga kegigihan ia untuk merubah nasib orang tuanya. Mendengar itu, sang kepala kampung pun setuju. Banta pun mulai memainkan sulingnya dengan sangat merdu. Kau sangat mahir dalam bermain suling. Nada-nada yang sangat indah. Kau berhak mendapatkan kain emas dan suasa ini. Wah, terima kasih tuan. Aku berhutang budi kepadamu dan aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Setelah mendapatkan kain emas dan suasa tersebut, Banta pun kembali mengarungi lautan menggunakan talas saktinya. Ia sangat tidak sabar untuk memberikan kabar gembira ini kepada ibunya. Sebelum sampai, begitu banyak rintangan yang dihadapi Banta. Mulai dari kain emas dan suasa miliknya yang dirampas oleh Jakub. Lalu ia dibuang ke laut. Semua itu telah dilewati Banta, dan hingga akhirnya Banta pun sampai ke kampung halamannya dan menemui ibunya. Betapa kagetnya Banta saat ibu berkata bahwa Jakub akan menikahi sang putri. Banta pun berpamitan kepada ibunya dan bergegas pergi ke pesta pernikahan mereka. Sesampainya ia di sana, ia tidak bisa berbuat apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Ya Tuhan, bantulah hamba. Saat sedang berdoa, datanglah seekor burung elang dan berkata, kain emas dan suasa itu milik Banta Barengsya. Tak lama kemudian, sang raja pun berkata, burung elang itu tidak pernah berbohong. Apakah benar apa yang dikatakannya? Kau berbohong ya, kau mencuri kain itu dari seseorang yang bernama Banta Barengsya. Jakub pun malu dan gelisah, ia melarikan diri melewati jendela. Setelah peristiwa itu, Banta pun dinikahkan dengan sang putri. Mereka pun hidup bahagia di istana. Teman-teman, kita tidak boleh memiliki sifat seperti Jakub. Kita harus menghormati orang tua seperti Banta Barengsya. Teman-teman, cukup sekian ya cerita saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.